Selesai. Baik, Ibu absen ya. Untuk yang tidak hadir hari ini siapa saja? Alia sama Inisia. Ya kenapa Alia? Sakit. Inisia? Sakit. Sudah ada yang nengokin teman kalian? Belum. Oke, semuanya hadir ya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, sehingga kalian dapat menempuh pendidikan ini dengan baik dan lancar. Kedisiplinan kalian itu menentukan kalian nanti pada saat kalian bekerja, ya. Baik. Untuk memperingati para pahlawan yang sudah mendahului kita, mari kita memberi penghormatan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa, SMK bisa, bisa, bisa. Baik. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang cara membuat pola dasar badan sistem praktis. Ya, kemarin kita sudah mempelajari kemarin kita sudah mempelajari tentang pola dasar dengan sistem dressmaking. Ada yang tahu sistem dressmaking itu untuk orang yang memiliki payudara besar, kecil, ya. Yang memiliki payudara besar itu setidaknya cocok untuk menggunakan pola dengan sistem. Iya betul ya Mbak Eva ya, dengan sistem JH Meinekel. Nah, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan nanti kalian mampu menghitung rumus pola dasar badan sistem praktis dengan benar. Yang kedua, kalian dapat membuat pola dasar badan sistem praktis dengan benar. Ya, di sini nanti Ibu akan
memberikan makro pola. Nah, di sini ada contoh pola dasar badan sistem praktis ya. Ada pola dasar badan depan, pola dasar badan belakang, dan pola dasar lengan. Dan di sini ada contoh media nyatanya. Nah, di sini ya dibuat dari pola dasar badan sistem praktis. Tapi di sini pola lengannya sudah mengalami perubahan dan pada bagian keras juga sudah mengalami perubahan, kecuali pada bagian badan ya. Hanya ada sedikit tambahan ban di sini. Nah, ini dibuat dengan menggunakan pola dasar badan sistem praktis. Kalian bisa membayangkan ya. Nah, kelebihan pola dasar badan sistem praktis ini yang pertama yaitu sangat cocok untuk membuat baju ya dengan memiliki kelonggaran ya. Jadi pola dasar badan sistem praktis ini memiliki kelebihan ya. Yang pertama, cocok untuk orang yang baru mulai belajar membuat pola atau orang yang belum memiliki basic ya tentang pendidikan membuat pola. Dia ini sangat mudah sekali dipelajari untuk orang yang memiliki hobi tersebut. Terus yang kedua, pola dasar badan sistem praktis ini memiliki kelebihan ya. Badannya sangat cocok ya, cocok untuk digunakan untuk baju yang memiliki kelonggaran. Dan kekurangan pola dasar badan sistem praktis ini tidak cocok untuk digunakan dalam pembuatan baju yang pas badan ya. Karena apa? Ada yang tahu? Karena itu ketika pola dasar badan sistem praktis dibuat baju, nah dalam keruk lengannya pada bagian depan dia agak lowong ya. Jadi badannya itu harus sedikit dicubit agar pas dengan pola lengannya. Itu kelemahan pola dasar badan sistem praktis. Nah, untuk cara pembuatan pola dasar badan sistem praktis, Ibu akan menayangkan video tutorial. Kalian simak baik-baik ya. Ya, Bu. Dan
titik B ke B1 turun 5 cm. Jarak titik B1 ke B2 sama dengan setengah lebar muka. Setengah dikali 31 cm sama dengan 15,5 cm. Jarak titik C ke C1 sama dengan seperempat tingkat 3 ditambah 1 cm ditambah 3 cm untuk ukuran. Seperempat dikali 60 cm ditambah 1 cm ditambah 3 cm sama dengan 19 cm. Jarak titik C ke C2 sama dengan 1/10 dikali 3 ditambah 1 cm. 1/10 dikali 60 ditambah 1 sama dengan 7 cm. Jarak titik C2 ke C3 sama dengan 3 cm. Ambil titik tengah antara C2 dan C3 sehingga menjadi 1,5 cm ke kanan dan 1,5 cm ke kiri. Untuk menentukan penjuru, yaitu titik dada ukuran 2 cm, 14 cm ukuran 2 cm sama dengan 15 cm. Sempurnakan garis urutan seperti gambar. Jarak titik C ke G sama dengan setengah panjang buku. Setengah panjang buku sama dengan setengah dikali 36 cm sama dengan 18 cm. Buat garis batu dari titik G ke titik H. Gabungkan A3, B2, dan H menggunakan posisi. Dari titik C turun 2 cm. Sempurnakan pola seperti gambar. Setelah tahap pembuatan pola depan selesai, lanjutkan ke pembuatan pola badan bagian belakang. Jarak titik E ke I sama dengan D ke J sama dengan seperempat dikali lingkar badan dikurang 1 cm. Seperempat dikali 88 cm dikurang 1 sama dengan 21 cm. Jarak titik I ke K sama dengan 1,5 cm. Jarak titik K ke C sama dengan panjang buku. Panjang buku sama dengan 36 cm. Jarak titik I ke I1 sama dengan 1/6 lingkar leher ditambah 1 cm. 1/6 dikali 36 cm ditambah 1 cm sama dengan 7 cm. Buatlah bentuk leher menggunakan garis lengkung.
Baik ya, kalian sudah melihat video tutorial ya. Kalian sudah melihat video tutorial ya. Nanti di sini kalian menganalisis video tutorial yang sudah ditayangkan ya tentang cara membuat pola dasar badan sistem praktis. Nah, dari video yang sudah kalian amati, sekiranya pembuatan polanya dengan metode dressmaking dan DH-Menitte itu bagaimana? Berbeda. Kenapa perbedaannya di apa? Perbedaannya di mana? Ya, jadi untuk pembuatan pola metode atau sistem DH-Menitte dan dressmaking itu kan terdapat lipid pada bagian bahu ya, dan lipid pada bagian sisi untuk dressmakingnya. Ya tidak? Nah, untuk pembuatan pola dasar badan sistem praktis ini ya, pembuatan polanya itu lebih mudah dibandingkan pembuatan pola dasar sistem yang lainnya, sehingga pola dasar badan sistem praktis ini sangat cocok untuk dipelajari oleh para pemula atau orang yang memiliki hobi menjahit karena tingkat kesulitannya yang sangat rendah ya. Saya kira kalian juga bisa membuatnya dengan lebih cepat dibanding membuat pola yang minggu kemarin sudah kita pelajari. Baik, di sini ini Ibu ada job sheet ya, langkah kerja dalam membuat pola, dan lembar LKPD ya untuk tugas-tugas yang kalian harus kerjakan ya. Di sini petunjuknya yaitu gunakan lembar kerja peserta didik untuk mengerjakan tugas. Yang kedua, kerjakan tugas yang ada pada lembar kerja peserta didik dengan sebaik-baiknya. Baik, di sini Ibu akan membagi kelompoknya ya. Untuk satu kelompoknya terdapat 4 anak. Sesuai meja aja ya, sesuai kursi. Jadi ini depan 2, belakang 2, ini juga depan 2, belakang 2. Begitu pula sebaliknya ya. Nanti ada 2 kelompok yang memiliki anggota kelompok 5 anak. Nanti yang paling belakang gabung dengan yang sebelah sini, yang satunya di sebelah sini ya. Paham? Paham. Baik, tapi untuk membuat pola kalian harus membuatnya, karena kalian harus memiliki keterampilan dalam membuat pola dasar badan sistem praktis. Nah, buatlah pola dasar badan sistem praktis ini dengan ukuran kalian masing-masing. Kalian sudah mengukurnya pada minggu lalu ya sebelumnya. Baik, Ibu bagikan. Satu kelompok. Di sini bisa. Oke.
Dan jangan lupa membuat pola dasar belajar sistem praktisnya. Selamat mengerjakan.
Baik, sudah selesai semua presentasinya? Sudah. Ada yang belum? Ada. Kelompok siapa? Oh ya. Yang pertama maju ya. Berarti kelompoknya Mbak Linda terlebih dahulu. Silakan kelompoknya Mbak Linda maju untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pola dasar badan sistem praktis yang beranggota saya sendiri Linda Indrianti. Saya Mulwati Karmila, saya Alif, saya Eva, saya Trik. Sebelum kita membuat pola dasar badan sistem praktis, ada pula alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat pola dasar, yaitu 1 buku custom, 2 penggaris pola kecil, 3 skala 1/4, 4 pensil merah biru, 5
5 pensil dan 6 penghapus. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pola dasar badan sistem praktis bagian depan. Yaitu untuk memantau lingkar layar A B 1/6 lingkar layar ditambah 2. Dan untuk mengetahui lingkar pinggang yaitu C ke C1 sama dengan 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 cm ditambah 3 cm untuk nah. Ambil titik F yaitu sama dengan tinggi dada dikurangi 2 cm. Nah, itu tinggi punggungan. Selanjutnya untuk pola bagian belakang yaitu untuk mengetahui lingkar badan yaitu E ke I sama dengan I D ke J sama dengan 1/4 lingkar badan dikurang 1 cm. Nah, untuk mengetahui panjang punggung yaitu K ke J. Selanjutnya untuk mengetahui lebar punggung yaitu K1 ke K sama dengan setengah lebar punggung. Untuk mengetahui lingkar pinggang yaitu J ke J1 sama dengan 1/4 lingkar pinggang dikurangi 1 cm ditambah 3 cm untuk nah. Untuk selanjutnya yaitu membuat pola dasar lengan sistem praktis yaitu A ke B panjang lengan dan A ke A1 tinggi puncak lengan atau 1/4 lingkar relung lengan menambah 1 cm. A ke A2 yaitu sama dengan A ke A2 atau A ke A3 sama dengan setengah lingkar relung lengan. A ke A2 dibagi 4 bagian dan A ke A3 dibagi 3 bagian. Selanjutnya B ke B1 dan B ke B2 sama dengan setengah lingkar lengan bawah. Baiklah, itu dia presentasi dari kami, dan kami juga ada hasil jawaban dari sisi kami yang seperti ini. Ya semuanya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak. Sebelum diakhiri, apa ada pertanyaan? Tidak ada. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang yang maju presentasi kelompoknya Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan saya Intan Nisa, saya Deswita Sara Aulia, Saya Musana Markis. saya Edi Putri Bestari, saya Nisa Ramana. Sekali lagi aku mempresentasikan hasil kerja kami yaitu membuat pola badan sistem praktis. Satu, sebutkan dan jelaskan fungsi alat dan bahan yang digunakan dalam membuat pola dasar badan sistem praktis, yaitu buku kostum, penggaris pola kecil, skala 1/4, pensil merah biru, dan penghapus. Dalam sana adalah potongan kain atau kertas atau jeplakan bentuk badan yang dipakai sebagai patron untuk menunjukkan suatu busana. Langsung saja kita lihat di sini. Untuk menentukan titik C ke D atau titik A ke E, rumusnya adalah 1/4 lingkar badan ditambah 1 cm. Untuk menentukan lingkar leher, kita bisa lihat di sini titik A ke A1 atau dari titik A ke B. Lingkar badan adalah titik G ke titik H. Lingkar pinggang
adalah titik C ke C1. Di panjang muka adalah titik B ke C. Lebar muka adalah B1 ke B2 atau setengah lebar muka. Tinggi dada, kita bisa lihat, tinggi dada panjangnya 18 cm. Panjang bahu ada di titik A1 ke A2 atau di pola belakangnya kita bisa lihat titik I1 atau I2 dengan panjang bahu adalah 12 cm. Lebar punggung 33 cm. Panjang punggung adalah titik K ke J atau di pola belakang adalah titik C ke G. Jarak dada adalah 17 cm. Dan ini adalah hasil gambaran dari kelompok kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pola dasar pada sistem praktis. Perkenalkan, nama saya Bina Kamala. Saya Cindy Kartika. Saya Isku Sofia. Saya Vita Nursalama. Sebelum kita membuat pola, kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. 1. Buku kostum. 2. Kurun garis. 3. Skala 1/4. 4. Pensil merah biru. 5. Pensil. Dan terakhir penghapus. Sebelum membuat pola, kita harus mengetahui contoh ukuran seperti lingkar leher, lingkar badan, lingkar pinggang, panjang muka, lebar muka, tinggi dada, panjang bahu, lebar punggung, panjang punggung, dan jarak dada. Untuk tahap selanjutnya yaitu membuat pola bagian depan. Untuk rumus A ke B yaitu 1/6 lingkar leher ditambah 2 cm. Untuk B ke C yaitu panjang muka. Untuk C ke D yaitu 1/4 lingkar badan ditambah 1 cm. Untuk A ke A1 sama dengan 1/6 lingkar leher ditambah 1 cm. Untuk A ke A2 sama dengan panjang bahu. Untuk A2 ke A3 itu turun 5 cm. Untuk B ke D1 itu turun 5 cm. Untuk B1 ke D2 yaitu 1/2 lebar muka. Untuk C ke C1 yaitu 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 cm plus untuk punggung yaitu 3 cm. Untuk C ke C2 itu 1/10 lingkar pinggang ditambah 1 cm. Untuk C2 ke C3 sama dengan 3 cm untuk punggung. Kemudian untuk C ke G sama dengan 1/2 panjang punggung. Kemudian tarik garis lurus dari titik G ke H. Untuk A3 sampai B2 ke H buat garis lengkung. Buat garis kerungan bagian muka dengan menggunakan garis siku. Titik C turun 2 cm. Kemudian tarik garis C2, C3, C1 dan H. Kemudian tahap selanjutnya itu pembuatan pola bagian belakang. E ke I sama dengan DJ. Lingkar badan dikurangi 1 cm. I ke K turun 1,5. K ke J panjang burung. I1 ke I2 1/6 lingkar leher dikurangi 1 cm. Bentuk menggunakan garis lengkung. I1 ke I2 panjang bahu. I1 ke I3 turun 3 cm. H1 turun 9 cm. H1 ke K lebar punggung, setengah lebar punggung. I1 ke H2 ke H buat garis lengkung
lengan. J ke J2 1/10 lingkar pinggang. J2 ke J3 turun 3 cm. Ambil titik J2 ke J3 dan tarik garis lurus ke atas. Tinggi buknat bagian belakang turun 5 cm dari garis hubungan setelah pola dan belakang terbentuk sempurna. Adapun pembuatan pola bagian tengah, yaitu dari A ke B panjang lengan, dari A ke A1 tinggi puncak lengan, seperempat tingkat lengan ditambah 1 cm. Dari A ke A2 dibagi 4, dari A ke A3 dibagi 3, B ke B1 sama dengan B tingkat lengan bawah. Adapun hasil akhir yang kami buat seperti ini. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selesai ya semuanya presentasi? Ya. Ibu amati hari ini presentasinya sudah mulai lancar dibanding minggu-minggu sebelumnya. Untuk suaranya sudah bagus, untuk penjelasannya juga sudah mulai bagus. Baik, dalam pembuatan pola dasar badan sistem praktis tadi kalian sudah membuat masing-masing. Kesulitan apa yang kalian temukan dalam membuat pola dasar badan sistem praktis? Kendala apa yang kalian alami di saat pembuatan pola dasar badan sistem praktis beserta pola dasar lengannya? Tidak ada. Sekiranya lebih mudah ya dibanding sistem dan sistem ya, berarti di sini kalian sudah mulai memahami. Di sini ibu tekankan ya, dalam pembuatan pola dasar badan praktis itu kita menggunakan rumus matematis ya. Contohnya dalam menentukan lingkar leher bagian depan ya, untuk lebar lehernya dari A ke A1 itu menggunakan rumus 1/6 lingkar leher ditambah 1 cm ya. Untuk ke bawahnya A ke B 1/6 lingkar leher ditambah 2 cm. Nah, dalam menentukan lingkar badan bagian depan ya, dari sini dari G ke E itu 1/4 lingkar badan ditambah 1 cm itu untuk pola bagian depan. Dan untuk pola badan bagian belakang itu menggunakan rumus 1/4 lingkar badan dikurangi 1 cm. Untuk menentukan lingkar pinggangnya dari C ke C1 itu untuk lingkar pinggang bagian depan ya menggunakan rumus 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 cm ditambah 3 cm. 3 cm ini untuk punggung ya, untuk punggung. Dan pada bagian belakangnya 1/4 lingkar pinggang dikurang 1 ditambah 3 cm. Jadi badan depan harus lebih besar dibanding badan belakang. Ada yang tahu kenapa badan depan itu lebih besar? Kenapa? Karena mempunyai payudara. Karena mempunyai payudara. Ya,
dari keseluruhan proses pembelajaran hari ini, apa yang disebut dengan pola? Ibu, Ya, Mbak Bulan. pola adalah yaitu dibuat berdasarkan ukuran badan si pemakai dan digambar dengan perhitungan menggunakan rumus matematis secara belum memenuhi model. Ya, betul ya. Jadi pola itu dibuat berdasarkan jiplakan badan seseorang ya, yang dibuat dengan menggunakan rumus matematis sesuai dengan badan model tersebut. Yo, alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan pola siapa? Ya, Mbak Inji. Buku kostum, Ya, buku kostum, penggaris, penggaris, terus skala 1/4, skala, pensil merah biru, pensil merah biru, penghapus. penghapus. Ya, betul ya. Dan tadi Ibu melihat kalian ada beberapa yang tidak membawa perlengkapan seperti skala ya. Tadi Ibu ngecek ada beberapa yang tidak membawa skala, ada beberapa yang tidak membawa pensil merah biru ya. Ada juga yang tidak membawa penggaris. Kenapa? Ketinggalan. Ketinggalan, hilang. Ya, untuk minggu depan kalian harus mempersiapkannya dengan baik. Yo. Sekarang apa yang disebut dengan pola busana? Ya, Pauline. Pola busana adalah potongan kain atau kertas atau jiplakan bentuk badan yang dipakai sebagai patron untuk mewujudkan suatu busana. Iya, betul ya. Potongan kain atau kertas sebagai jiplakan untuk digunakan sebagai patron ya, untuk membuat suatu busana. Dari pembelajaran hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan? Saya Bu, Ya, Mbak Linda. kesimpulan yang saya dapat hari ini yaitu saya bisa mengetahui langkah-langkah pembuatan kerja pola dasar badan sistem praktis dan macam-macam pengawasan. Oh ya, bagus sekali ya. Mbak Linda dapat menyimpulkan yaitu dapat membuat pembuatan pola dasar badan sistem praktis, terutama langkah-langkah kerjanya ya. Siapa lagi yang dapat menyimpulkan? Ya, Mbak Gina dulu. Dapat lebih menggunakan rumus yang lebih mudah dalam sejarah pembelajaran ini. Terus mengetahui tanda-tanda pola. Ya, kata Mbak Gina dapat menyimpulkan dapat membuat lebih mudah ya, lebih mudah dalam membuat pola dasar dengan sistem praktis dan mengetahui tanda-tanda pola. Ya. Untuk kesimpulan selanjutnya tadi siapa ya? Ya, Mbak Amanda. Kesimpulan yang saya dapat setelah mempelajari materi hari ini adalah saya dapat mengetahui langkah kerja pola dasar badan sistem praktis beserta alat-alat yang diperlukan dan contoh-contoh ukuran yang akan digunakan, sehingga saya bisa membuat pola dengan cara yang lebih mudah dibandingkan dengan metode yang lain karena sistem praktis ini memiliki kadar kesulitan yang sangat rendah. Iya, bagus sekali ya kesimpulannya. Ada lengkap banget kesimpulannya ya. Pembuatannya sangat mudah. Beda. Untuk kekurangan dalam pembuatan pola dasar sistem praktis ini apa kekurangannya? Dari pola dasar sistem praktis. Perlengan yang cenderung agak ngopong pada bagian depan sehingga perlengan badan depan harus dicubit untuk mengurangi perlengan yang ngopong. Ya, betul banget. Jadi, dalam kerongkongan pada bagian depan ini, dia agak kopong ya. Jadi, badan ini agak sedikit dicubit ya, untuk mengurangi kerongkongan yang kopong. Sudah paham ya, kerongkongan bagian sini. Terus apa lagi kekurangannya? Tidak sesuai
digunakan untuk membuat busana yang fresh body seperti bustier. Iya, kita tidak, jika ingin membuat pakaian yang fresh body, sebaiknya jangan menggunakan pola dasar badan sistem praktis, karena pola dasar ini dibuat untuk pakaian yang agak longgar, bukan fresh body ya. Contohnya seperti basti ya, seperti kebaya tradisional yang pas budi ya. Nah, itu tidak cocok memakai pola dasar badan sistem praktis. Ya, sudah bagus ya, kalian sudah dapat menyimpulkan ya. Nah, selain itu tekankan lagi ya, jangan lupa dalam membuat pola dasar badan sistem praktis perlu diingat yang dihafalkan adalah rumus-rumus ya. Jangan hasilnya ya, rumusnya harus dihafalkan. Dari rumus yang memulai dari menentukan dia untuk menentukan lingkar leher, lingkar badan, lingkar pinggang ya. Tuh, lingkar panggul jika kalian membuat pola rok, itu rumus-rumusnya harus dihafalkan. Jadi kalian dapat dengan mudah ya menghitung hasil dari pembuatan pola ini ya. Jika kalian yang dihafalkan adalah hasilnya, nanti ketika kalian menemukan ukuran yang berbeda, kalian akan kebingungan ya. Jadi yang dihafalkan adalah rumusnya, bukan hasil.